Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utsu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabihas sunnatil a'lam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdihas syara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihibzi namusiddin, amma ba'du. Yang Allah muliakan para jemaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da subuh Ahad ketiga kita membuka tafsir At-Tabari. Kita mengangkat tafsir tematik maudhu'i, yaitu tema-tema tertentu. Insyaallah kita akan mengangkat surah Asy-Syura. Ada beberapa ayat yang mau kita angkat insyaallah. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyatidina li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif kitab tafsir At-Tabari al musamma Jami' al Bayan fi ta'wilil Quran li Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari wa nafa'ana bihi wal muslimina bi ulumihi wa bi ulumin jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab tafsir Imam Tabari ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah ya Tuhan, jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Anugerahkanlah nikmat kepada anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu, yang istiqamah di dalam perjuangan jihad dakwah kami ini. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. InsyaAllah kita membahas
ayat yang ke-27 daripada surah Asy-Syura. Biasa kalau kita kenal kata-kata surah itu sama dengan suri. Surah, majelis syura, musyawarah. Kenapa Allah membuat kandungan surah Asy-Syura atau ada istilah Asy-Syura dalam Al-Quran? Artinya umat Islam ini harus selalu senantiasa cinta dialog, cinta bermusyawarah, cinta memecahkan apa saja dengan musyawarah. Tapi yang kita angkat insya Allah subuh yang berbahagia ini mengenai ayat hakikat rezeki. Ayat yang ke-27 Allah sebutkan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Kata Allah, jikalaulah aku luaskan, walau basatallahu rizqa, seandainya Allah luaskan rezeki li'ibadihi kepada hambanya. Ini rezeki yang dimaksud di sini kekayaan. Mudah-mudahan Bapak kaya semua nanti. Ya Allah, amin. Terlepas dari segala hutang piutang, terlepas dari segala kebangkrutan. Karena memang ayat ini khusus menyinggung tentang duit, harta, maksudnya untuk perut. Karena cobaan manusia memang dari harta, bukan hanya cobaan karena miskinnya, kaya pun cobaannya harta juga. Jikalaulah Allah itu meluaskan rezeki hambanya, tapi kata Allah la baghaw fil ardi, mereka nanti akan baghaw. Kalau semuanya aku kayakan, kalau semuanya uangnya banyak, kalau semua hartanya banyak, nanti mereka menjadi orang yang congkak, pembangkang. Kenapa begitu bahasa Tuhannya? Betul nggak itu? Bapak bisa nggak menerima dituduh kalau uangnya banyak, la baghaw fil ardi, akan membuat kerusakan di dunia? Jadi Allah langsung singgung itu, padahal kita belum dapat duit ini. Allah masih gambarkan sama kita, jikalau, lau itu ditamani. Kalau kalimat lau itu untuk bahasa yang lain, tapi kalau untuk dalam kalimat ayat ini, lau itu bukan tamani, bukan angan-angan, memang hakikat. Jadi kata Tuhan, kalau wahai hambaku, kalau aku luaskan rezeki harta dan uangmu, kau nanti membuat kerusakan di dunia. Kamu berbuat lacur. Kamu membuat maksiat, bagha. Padahal kita belum kaya. Udah Allah sebut kayak gini, ya kan? Jadi banyak nilai filosofis apa yang tersurat maupun yang tersirat.
Kenapa Allah mengatakan ini di dalam Al-Quran? Karena begini, di dalam ayat lain Allah juga ada gambarkan. Jadi kalau Al-Quran ini lebih kurang 1400 tahun yang lalu, padahal kan manusia sudah ada lebih dari 1400 tahun yang lalu, dari zaman Nabi Adam. Umat Nabi Isa saja lewat daripada umatnya Nabi Rasulullah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ayat lain Allah gambarkan gini, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ayyul fariqaini khairu maqaman wa ahsanu nadiya wa kam ahlakna qablahum min qabli minal qurun yamshuna fi. Jadi wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru alladziina amanu ayyul fariqaini khairu maqama wa ahsanu nadiya wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athata wa riya qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda hatta idza ja'ahu, sampai mereka datang nanti sakratul maut. Jadi kata Allah dalam ayat yang baru kita baca ini, apabila wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru, orang-orang enggak berakidah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, wahyu Tuhan, mereka menolak. Mereka membandingkan, mana lebih baik kami orang-orang tak berakidah dengan orang beriman. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru alladziina amanu. Mana lebih baik? Kata orang-orang gak berakidah, kami itu lebih kaya dari mereka yang sholat. Kami itu lebih bahagia, lebih senang daripada orang-orang beriman. Makanya Allah sebut setelah itu, berapa banyak umat-umat terdahulu kami hancurkan. Padahal umat-umat terdahulu, Pak, kata Allah, mereka itu hartanya luar biasa banyaknya, kaya-kaya. Kita katakanlah kalau dalam Al-Quran Namrud, kita katakanlah Qarun, kita katakanlah Fir'aun dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang peninggalan kaum Ad dan kaum Tsamud, sebuah negeri di mana manusianya ketika dulu besar-besar, hebat-hebat, kaya-kaya, Allah hancurkan. Bahkan sampai sekarang masih ada peninggalannya. Jadi ayat ini makanya Allah langsung bilang, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Karena Allah melihat kaum Ad, kaum Tsamud itu, kaum Ad, kaum Tsamud bukan satu orang, Pak. Kaum, negeri, orang Arab asli itu kaum Ad, kaum Tsamud, umatnya Nabi Saleh dan Nabi Hud. Kalau sekarang itu daratan semenanjung Jazirah Arabia, kita katakanlah dari Saudi, Yaman sampai terus Jordania, itu dulu negara-negara kaya. Bukan dulu ya, sampai sekarang kaya ya. Luar biasa Arab ya. Dulu kaum Ad, kaum Tsamud itu orang Arab asli, Pak. Arab asli itu kaum Ad, kaum Tsamud. Jadi kalau Rasulullah itu bukan asli Arabnya. Rasulullah itu keturunan daripada Al-Adnaniyin, dari Ibrahim. Itu dari
Ismail, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu min Bani Israel. Nabi Ismail itu pertama kali dibawa Nabi Ibrahim ke Mekah itu nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Hebrew, bahasa Israel. Jadi setelah menetap di Mekah, menikah dengan orang-orang Arab Yaman, teruslah anak keturunannya. Jadi Nabi Ismail itu ngerti bahasa Arab setelah dia bergaul sama orang-orang Arab. Jadi pada dasarnya tidak asli, tidak bercampur. Apa hikmahnya kenapa Rasulullah itu nggak asli orang Arab? Supaya jangan ada fanatisme, fanatik. Tapi itu pun dalam peradaban sejarah, fanatisme itu tidak bisa dielakkan. Jadi orang Arab ini kelebihannya dulu kaya, sekarang pun kaya. Kalau dulu mereka kaya susah bersatu, tapi sekarang kaya bisa bersatu. Betul Pak? Enggak ya? Orang Arab enggak bersatu, betul enggak itu? Mana lebih mudah menyatukan orang Arab atau orang Asia? Lebih mudah orang Arab. Padahal kita selama ini menuduh orang Arab itu selalu perang ya. Betul nggak? Saya mau tanya, Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar bisa bersatu nggak? Bisa nggak bersatu? Jangan mimpi lah. Indonesia sama Malaysia saja, padahal nenek moyang Malaysia itu banyak dari Indonesia. Itu saja nggak bisa bersatu Pak. Gara-gara bola perang, berantem, maksudnya perang kata-kata gitu. Coba bagaimana orang Indonesia nggak beradab menghina orang Malaysia, sebaliknya orang Malaysia gitu juga. Bapak silahkan riset, orang Arab itu belum pernah saling menghina Pak. Walaupun ada, tapi itu hanya di tataran akar rumput yang sangat sedikit, kecil, nggak sampai masuk ke media yang luas. Kalau Malaysia kan terang-terangan masyarakatnya menghina Indonesia, sebaliknya kita gitu juga. Perang kata-kata itu terbuka. Orang Arab jarang nggak kita jumpain itu. Mesir menghina Saudi, Saudi menghina Yaman umpamanya. Nggak ada itu. Brunei Darussalam, mereka padahal dulu itu kan wilayah Indonesia, atau bisa kita katakan kalau terakhir wilayah Malaysia. Karena dia hanya beda jajahan dan dia kaya, terpisah daripada Malaysia, paling kecil. Padahal kalau misalnya Brunei itu bersatu dengan Malaysia, kan Malaysia makin kuat. Atau Sabah itu bersatu dengan Indonesia, wah lebih kuat lagi ya kan? Tapi Allah tak izinkan. Kalau seandainya dulu Sabah dengan Brunei masuk Malaysia, 32 tahun dipegang Soeharto, mau jadi apa itu ya? Iya. Habislah emas dan minyak Brunei itu masuk kantong 32 tahun. Habislah. Jadi ada hikmahnya juga kenapa Allah pisahkan. Kenapa Soekarno dulu nggak berhasil menyatukan Sabah itu kan? Emirat Arab Pak, itu 7 provinsi kecil-kecil itu Pak. Ya tapi walaupun kecil tetap lebih besar dari Singapura. Itu kan negara, itu kan provinsi kaya. Setiap provinsi kerajaan, setiap kerajaan ya, puak-puak kecil itu. Itu kan 7 wilayah kecil-kecil bersatu Pak. Jadi Emirat Arab, United Emirat Arab. Kerajaan kecil-kecil yang kaya bisa disatukan. Indonesia bisa nggak Raja Melayu, Jawa, Palembang bersatu? Oh mana bisa, dan dulu perang terus kita ya kan. Kita kalau baca sejarah Indonesia pasti kerajaan sama kerajaan perang aja. Akhirnya sekarang kan luar biasa Emirat Arab, Abu Dhabi, Dubai, ada namanya provinsinya Uzmar, Sul Khaimah. Itu raja-raja kecil, tapi mereka mau bersatu. Ini enggak,
Timur Leste udah jelas-jelas ekonominya berkurang, mau merdeka dari Indonesia ya. Akhirnya setelah merdeka apa? Baru tahu kayak mana susahnya miskin tuh ya. Jadi itu muatan politiknya luar biasa. Itu kekayaan. Jadi orang Arab sekarang ini kaya bisa bersatu, lebih bisa bersatu orang Arab daripada kita. Kita sama ASEAN saja egonya tinggi. Orang Arab 20 negara Arab saat persatunya kuat. Meskipun secara negara-negara tertentu itu berantem. Karena memang negara-negara Eropa, Amerika dan kita katakanlah negara barat, itu banyak kepentingan di situ. Banyak kepentingan. Coba Saudi Arabia, kepentingan Amerika minyaknya di situ luar biasa. Makanya Amerika berani mengerahkan kekayaannya untuk Saudi. Saudi Arabia bisa ngatur Amerika. Jadi jangan silap kalau kita mengatakan Amerika ngatur Saudi, Pak. Kan gambaran kita gitu kan, Amerika ngatur Saudi, betul nggak? Kenyataannya enggak. Coba si Khashoggi kemarin dibunuh, bisa nggak bekuti Amerika untuk menuntut kerajaan Saudi? Nggak bisa, nggak bekuti. Nggak percaya Bapak? APBN Saudi itu Pak, 4 terbesar di dunia digunakan untuk membeli senjata dari Amerika Pak. Lain lagi negara-negara lain. Maksudnya pengeluaran 4 terbesar militer dan persenjataan yang dikeluarkan negara itu Saudi itu nomor 4 Pak di dunia. Jadi Amerika itu kaya, di antara kekayaannya itu dari uang Arab karena membeli persenjataannya. Belum lagi minyak, itu belum minyak ini. Belum lagi sekarang Emirat Arab. Kenapa Donald Trump berani menjual sampai 12 unit pesawat tempur yang modern ke Emirat Arab? Karena memang dijanjikan minyak Emirat Arab itu harus dijual di Amerika. Makanya stres Israel, wah ini bahaya nih, kenapa dikasih beli Emirat Arab pesawat? Jadi supaya jangan dicurigai Emirat Arab ini negara teroris, takutnya seperti Taliban ya kan, udah beli pesawat tempur jadi Taliban, bahaya ya kan, jadi ISIS. Makanya Emirat Arab mengumumkan, negara kami akan membebaskan kumpul kebo. Nah, itu strategi politiknya itu. Jadi kalau dulu kan kumpul kebo nggak boleh, satu rumah yang bukan mahram. Minuman khamar udah nggak lagi dilarang di Emirat Arab. Itu strategi Pak. Karena kalau nggak kayak gitu dia nggak bisa beli pesawat. Bayangkan berapa puluh tahun nih dia kaya Pak, beli pesawat tempur nggak dikasih. Semenjak dia keluar undang-undang itu, Donald Trump kemarin baru kasih jual pesawat. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Itulah kalau udah kaya. Betul nggak kata Allah? Kalau sudah kaya labaghaw fil ardi. Itu kalau cakupan secara luas, secara makro. Tapi secara individu kan gitu. Saya yakin yang duduk di sini nggak ada hartanya 1 triliun. Saya yakin saya. Yakin saya. Insya Allah seumur hidup saya sampai mati Pak, Abu Rizal Bakri nggak akan mau duduk di masjid ini dengar pengajian taklim. Pokoknya yang duitnya di atas 1 triliun lah, nggak akan mau. Nah, itu makanya ternyata firman Allah ini cocok. Gak usah 1 triliun lah, 1 miliar saja panas punggung kita duduk di masjid nih, panas Pak. Tidur malam ketika bangun kita berpikir 1 miliar ini kita mau kemana? Umroh, alasan umroh itu, alasan aja umroh ya kan. Padahal sebenarnya mau nengok
mencuci mata. Nah, itulah dia. Walau basatallahu rizqahu. Makanya kata Allah apa? Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tetapi aku takdirkan manusia itu memang berbeda-beda sesuai dengan aku yang inginkan, kata Allah. Bukan berarti orang kaya yang diinginkan Allah dia kaya, Allah cinta dia, tidak. Nah, nanti di sini Imam Tobari banyak menceritakan di sini. Imam Tobari itu banyak mengangkat hadis-hadis Rasul. Bukan, jadi ada Pak. Saya terkejut juga ini. Masih banyak orang yang belum bisa memahami hakikat rezeki itu, padahal dia sudah intelektual. Padahal dia ulama Pak. Terkejut saya. Jadi bagi mereka orang-orang kaya itu adalah manusia pilihan katanya. Manusia pilihan katanya. Terkejut saya. Tapi alhamdulillah ada ulama ketika dialog sama saya tentang masalah harta kekayaan, barulah dia bisa memahami. Saya heran, kenapa dia belajar dari kecil agama sampai umur di atas 60 tahun, sadarnya dia tentang hakikat harta itu sudah tua gitu. Kecuali kalau orang awam, kan bahaya itu. Padahal para sahabat Rasul tak ada mereka yang memelihara kekayaan. Para Rasul tak ada yang kaya. Meskipun kata orang Nabi Sulaiman kaya, padahal tidak. Itu hanya mukjizat dia di dalam dakwah saja. Tapi itu pun dia merasa berdosa, bahkan dia berdoa tidak usah lagi kekayaan itu diwariskan kepada umat-umat setelahnya. Artinya dia sendiri mendapat fitnah besar daripada harta. Innahu bi'ibadi khabirum basir. Sesungguhnya Allah terhadap hambanya khabir, akan memberitakan, akan menceritakan bagaimana orang-orang yang mereka itu miskin maupun kaya. Basir, akan melihat. Jadi dzakara anna hadhil ayah nuzilat min ajil qaum min ahlil faqah minal muslimin tamannau si'atad dunya wal ghina. Jadi ayat ini diturunkan, ada dulu kelompok umat Islam itu memang kepingin kaya. Mereka bercita-cita macam mana si'atad dunia, supaya perkara dunia ini dia luas Pak. Artinya rezekinya itu jangan miskin lah gitu. Jangan miskin. Wal ghina, dan kaya, kepingin kaya. Faqala jalla thana'uh, dijawab oleh Allah. Inilah ayat yang dijawab Allah. Wa basatal rizqa li ibadihi fawasa'ahu wa kathara 'indahum labaghaw. Seandainya nanti mereka diluaskan dan banyak harta mereka, labaghaw, mereka pasti membangkang Tuhan. Jadi ketika ada sebagian kelompok umat Islam ketika itu kepingin menghayal supaya kita kalau bisa kaya ya, kalau kaya kan kita bisa dakwah. Nggak mungkin Rasulullah susah begini. Seandainya umpamanya orang umat Islam itu rumahnya dari emas semua, orang-orang kafir Quraisy itu kan nggak berani menghalang-halangi dakwah. Makanya Allah marah, inilah dia. Jadi jangan kita menghayal dakwah itu nunggu kaya dulu. Jangan jikalau andai kata saya banyak duit, saya akan berdakwah, saya bangun masjid, saya bangun madrasah, omong kosong. Mana madrasah Soeharto? Mana madrasah si Bakri lah kita katakan? Mana madrasah Khairul Tanjung? Ada nggak madrasahnya? Masih punya dia gitu. Kalau nyumbang ya mungkin banyak. Jadi nggak usah nunggu kaya baru berpikir kita dakwah, ya. Makanya Allah turunkan ayat ini. Kadang-kadang ada dia dari awalnya kepingin dakwahnya kuat, Pak. Ini kisah nyata ini, teman saya sendiri. Bayangkan, dia Pak dari awal itu berdakwah terus ketika miskinnya. Dikasih Allah duit, duduk dengan perempuan di kelabing. Bayangkan itu.
Saya dikasih tahu sama teman saya, coba lihat Ustaz itu. Ini teman saya dulu Ustaz. Oh, nggak pernah tinggal ke masjid, ke musola, belajar segala macam. Sekarang Ustaz perusahaannya maju. Di kiri kanan perempuan duduk di night club. Subhanallah. Iya. Jadi niat kita berbuat baik itu dari kita miskin, dari kita susah. Karena ada orang gitu, Ustaz tolong doakan aku ya. Kalau aku nanti kaya, aku akan sumbang sekian. Itu nggak betul itu. Ada lagi orang, Ustaz doakan aku kalau aku berhasil nanti jadi TKI, aku rajin sholat katanya. Ini nggak betul udah. Jadi sholat itu nggak boleh dijadikan nazar. Iya. Miskin atau kaya dia wajib sholat. Ini enggak. Doakan aku Ustaz ya, kalau kawin aku nanti nggak tinggal lagi sholatku katanya. Bohong ini. Udah kawin nanti dia nggak usah kan sholat. Nengok kitab nggak mau dia lagi. Ya. Masa nunggu kawin baru sholat. Jadi disinilah dilatih istiqomah kita itu. Kelezatan dalam ibadah itu akan mengalahkan segala kekayaan. Akan mengalahkan segalanya. Kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu akan tenang dengan mengingat Allah, tapi bukan karena harta. Percayalah kata Allah, hanya mengingat aku akan tenang. Artinya ketika dia harta, kalau nggak ingat Allah tidak akan tenang. Kalau dia nggak punya harta, nggak ingat Allah, lebih nggak tenang lagi. Udah nggak punya harta, tak sholat. Kalau ini habis lagi. Kita katakanlah siapa dulu Presiden Amerika Nixon, ya. Kurang apa dia Pak? Sudah di puncak karir menjadi presiden, setiap malam stres Pak. Pada ketika itu lagi super powernya Amerika, segalanya ada. Karena dia mengalami cacat mental. Ketika dari kecilnya hidupnya nggak normal dalam kehidupannya, miskin, kemudian dibully, penderitaan hidupnya luar biasa. Akhirnya penderitaan itu menjadi depresi, menjadi cacat mental. Ketika menjadi sang presiden, stres, setiap malam nggak bisa tidur, minum obat tidur Pak. Bayangkan. Inilah Allah mengajarkan kita kenapa Islam itu walaqad arsalna ila ummamin min qablika fa'aqnam bil ba'sa'i wad dharra. Maaf, itu juga termasuk. Ada ayat lain Allah sebutkan begini. Wa ma asabakum fil ardi wala fi anfusikum fi kitabim min qabli illa an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi kalau Islam ini Allah mau gembleng orang beriman ini, ketika Allah timpakan dia kondisi seperti itu, stres, cobaan, kemiskinan dan sebagainya, wala ta'sau ala ma fatakum, enggak boleh putus asa. Jangan sampai gara-gara problem yang lampau menyebabkan kita stres Pak, sebagaimana Presiden Nixon itu. Coba, problem dia masih muda, selalu dihayalkannya ketika dia sudah tua. Akhirnya nggak bisa tidur malam. Atau kita katakanlah Soekarno, gara-gara nggak jadi presiden lagi stres. Gara-gara tahun 66, ketika dia dipisah oleh rezim Orde Baru, istrinya dengan dia. Memang iyalah, kalau kita dipisah dengan istri stres Pak ya. Tapi kan seorang, kalau ulama itu nggak bisa kayak gitu. Tapi kebetulan ya Soekarno kan bukan ulama. Ini kita kasih contoh supaya kita jangan terjebak. Orang yang sudah punya karir
tertinggi seperti itu saja tidak bisa mengalahkan problem di dalam dirinya. Ini yang kata Allah, walau basatallahu rizqa li'ibah labagha fil ard. Jadi ternyata harta pangkat itu nggak bisa membuat ketenangan. Makanya orang-orang sufi itu apa penawarnya? Al-muzakkiyatul linnafs, membersihkan ruh kita. Wa tasfiyah, tasfiyatul qalb, membersihkan hati. Amal soleh. 3 itu kuncinya. 3 itu kuncinya. Apakah Soekarno nggak sholat? Sholat, kata dia di dalam kitabnya, bukunya di bawah bendera revolusi. Saya sholat katanya. Wallahu ta'ala alam. Tapi kenapa stres? Jadi Soekarno Pak nggak bisa tidur tengah malam Pak. Sampai minum itu overdosis itu. Ada yang menuduh diracun meninggalnya, tapi belum terbukti. Tapi memang ketika dia menghadapi problem nggak lagi jadi presiden, itu adalah tamparan yang paling berat, cobaan yang paling besar menurut dia. Jadi ada perbedaan ketika kita dekat dengan Allah dengan kita jauh dari Tuhan. Jadi banyak, bukan dia saja. Kenapa Gus Dur nggak stres ketika jatuh dilengsarkan dari presiden? Di situ berarti kan padahal sama-sama manusia kan. Kenapa dia nggak stres? Malah dia berdakwah, malah dia enjoy. Ya walaupun pasti berkesan, pasti manusia nggak bisa dipungkiri. Sakit hatinya pasti ada. Tapi dengan zikir yang kata Allah tadi, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, itu akan bisa memfilter syahwat nafsu kita. Jadi orang beriman itu yang 3 itulah dia filternya. Jangan sampai gara-gara harta kita bisa hancur. Jangan sampai kita nunggu harta dulu baru mau berbuat baik. Jangan sampai gara-gara harta baru kita mengakui saudara. Ada gitu Pak? Itu saudara engkau enggak? Bukan. Tapi kan ibunya dia sama ibu engkau adik-beradik. Itu kan nasab aja, yang dikatakan saudara kan duitnya katanya. Ada nggak di sini gitu Pak? Yang dikatakan saudara itu duitnya. Jadi kalau satu nasab, kalau miskin, itu bukan saudaraku katanya. Itu budaya kita. Jadi kalau ada teman kita nanti berhasil, itu teman aku dulu itu. Satu sekolah dulu. Kadang-kadang nggak satu sekolah pun dibilang satu sekolah. Satu kampung aku dulu itu katanya. Menteri itu dulu satu kampung dengan nenek aku gitu. Entah di mana neneknya. Aku dulu punya nenek aku tuh punya kawannya itu punya rumah. Di samping rumah kawan nenek aku dulu, itu menteri itu situ tinggal katanya. Nggak perlu kita bangga-banggakan meskipun kawan kita sendiri. Saya dari kecil Pak, nggak tahu, dari belum balik saya paling malu saya mau berkawan teman saya Pak, anak pejabat. Paling malu saya dekatnya dengan dia. Itu belum balik saya. Paling malu saya datang ke rumahnya. Nggak mau saya datang. Anak pejabat tinggi negara gitu. Ya kalau mau main saja. Tapi saya disuruh ke rumah nggak akan mau saya. Sampai sekarang. Meskipun teman-teman ada yang di pejabat tinggi negara, anggota DPR dan sebagainya, yang terkenal dan sebagainya, bahkan saya katakan saya nggak kenal. Sampai pernah ditangkap tangan saya Pak, tak kenal kau sama aku katanya. Maksud saya sebut ya, terkenal orangnya, sangat terkenal. Senyum aja saya. Siapa yang nggak kenal saya bilang. Tapi yang namanya saya, kalau mereka sudah dianggap dikenal, nggak akan mau saya dekat.
Kecuali kalau dia perlu sesuatu silahkan datang, nggak usah, nggak mau nggak usah. Jadi jangan sampai kita kalau teman kita sudah kaya, sudah hebat, kita dekat-dekatin, nggak ada gunanya. Nggak usahkan teman, saudara kita sendiri pun, kalau bisa anak kita sekalipun, nggak usah kita manfaatkan jabatannya. Jangan kita manfaatkan jabatannya. Tapi nggak bisa itu ya. Berat itu ya. Itu pentingnya. Istilah pentingnya kita menanamkan istiqomah ya. Jadi kata Imam Tabari, ayat ini memang diturunkan ketika itu memang ada sebagian umat itu seperti itu. Kata Rasulullah apa? Wa dzikra lana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala akhwafu ma akhafu ala ummati zahratud dunya wa qatratuha. Rasulullah ada mengingatkan, aku kata Rasulullah sangat takut sekali umatku nanti kalau mereka zahratud dunya wa qatratuha. Mereka bermegah-megah. Yang ditakutkan Rasulullah umatnya itu kalau mereka zahratud dunia, bermegah-megah perkara dunia dan memperkaya dirinya, memperbanyak hartanya. Faqala lahu qail, datanglah sahabat ketika Rasulullah mengatakan itu, ya Rasul, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, hal ya'til khair bisyarr, apakah mungkin kebaikan itu bisa mendatangkan keburukan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dijawab sama Rasul, dibalik lagi, hal ya'til khair bisyarr, apakah bisa kebaikan itu mendatangkan keburukan? Pertanyaan sahabat tadi dibalik Rasul lagi. Fa anzalallahu alaihi 'inda dzalik, Allah turunkan yang demikian itu, wa kana idza nazala 'alal karbu lidzalik. Kata Rasulullah, Allah turunkan itu, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang memang gila harta. Kenapa? Karena mereka ketika ditimpa kesusahan, kan begitu. Yang demikian itu karena mereka ketika merasa susah jadi kepingin kaya. Jadi sahabat itu ketika dia susah, wa tarabbat wajhah, saking susahnya Pak, pucat mukanya Pak. Ya, mana pernah orang miskin ini ya? Orang miskin mukanya itu bersinar, berseri gitu ya. Kecuali kalau orang miskin yang saleh lah. Hatta idza sara'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia mendatangi Rasulullah. Penasaran dia ucapan Rasulullah tadi. Qala hal yatil khairu bisyarr, bisakah kebaikan itu mendatangkan keburukan ya Rasulullah? Yaqulaha talatan, 3 kali sampai diulang-ulang. Innal khair la yati illa bi khair. Apa kata Rasulullah? Kebaikan itu tidak akan mungkin. Kebaikan itu akan orang yang melakukan kebaikan itu pasti juga akan menerima kebaikan. 3 kali diulang Rasulullah. Yaqulaha talatan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa taral kalam. Jadi Rasulullah suka dalam cakapnya itu ganjil, artinya meninggalkan kali, itu kan ganjil kan. Walakinna wallahu ma kana rabiqat illa ahbata wa alamam. Akan tetapi tidaklah Allah itu membuat orang sampai dia berderai air mata, sampai dia merasakan bagaimana kejatuhan susahnya, atau sebagaimana dia mengalami betapa sakitnya dalam hidupnya. Maka apabila fa'amma abdun, apabila seorang hamba itu kata Allah, kata Rasulullah, a'tahullahu malan, apabila seorang hamba itu kata Rasulullah dianugerahkan harta, fawada'ahu fi sabilillah allati iftarada
allati iftarada wartada. Barang siapa seorang hamba, kata Rasulullah, bagaimana tadi kan pertanyaannya, apakah mungkin kebaikan itu bisa mendatangkan keburukan? Kata Rasul tidak. Semua kebaikan. Harta itu kan baik. Harta itu baik. Apa salah harta? Tak salah. Wanita cantik baik. Salah nggak wanita itu? Tak salah. Udah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa seorang hamba yang dikasih harta, kemudian dia gunakan di jalan Allah, iftarada wartada. Maka ketika dia salurkan dalam yang hak, maka Allah disitulah redha sama dia. Saya mau tanya, kalau uang kita banyak 1 triliun, kira-kira kita bisa jamin nggak yang kita keluarkan sebanyak itu Allah redha nggak? Nggak semua yang halal itu Allah redha. Cobalah beli mobil nggak cukup 1, 20. Iya, coba lihat Hasan Al-Bolkiah, 200 lebih Pak unit mobil mewah. Allah, kalau dihitung Pak, lebih lah 200, entah 400 nggak jelasnya. Itu kalau dihitung mungkin ya, satu mobil saja mungkin hanya bisa dipakai 5 menit per hari. Lebih dari 5 menit nggak terpakai yang lain, dikoleksi. Belum lagi pangeran-pangeran Arab. Fadzalika abdun uridu bihi khair. Maka itulah hamba yang diinginkan. Berarti kata Rasulullah, hamba seperti itulah yang menginginkan kebaikan. Sudah pasti kalau kita berlebih harta, itu pasti kita belanjakan yang tidak masuk akal. Belum lagi nanti kalau ditanya tentang kewajiban zakatnya, kewajiban sedekahnya, pasti lebih banyak glamornya. Sedangkan selebriti saja masih bisa dihitung jari duitnya, mobilnya nggak cukup 1. Selebritis Pak, yang masih baru YouTuber, baru kaya karena YouTuber Pak. Cobalah, mobilnya nggak cukup 1, rumah nggak cukup, itu baru selebritis Indonesia itu. Udah. Wa azimalahu 'alal khair, berarti orang itu yang punya keteguhan untuk melakukan kebaikan. Kalau dia salurkan fi sabilillah. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa amma 'abdun a'tahu Allahu malan fawada'ahu fi syahwatihi wa ladzatihi. Adapun seorang hamba yang diberikan harta oleh Allah, kemudian dia pergunakan untuk syahwat dan kelezatannya. Syahwat haram, berdosa enggak? Mana berdosa syahwat ini? Itu udah fitrah, kita punya syahwat. Kelezatan itu berdosa enggak? Salah enggak? Buruk enggak? Sebagaimana pertanyaan sahabat tadi kepada Rasulullah, apakah syahwat itu buruk atau enggak? Apakah lezatnya dunia itu buruk? Enggak buruk. Tapi kenapa Allah murka? Wa'idla ala haqqillahi alaih. Karena rata-rata orang kalau sudah menyalurkan untuk syahwatnya dan kelezatannya karena glamornya, itu berarti sudah melampaui. Nggak akan mungkin ada orang punya harta banyak syahwatnya pas-pasan. Sedangkan orang Pak penyakitnya banyak nih, Bapak nggak boleh makan ini, nggak bisa, dilarang makannya kan. Apalagi kalau dia dikasih harta, dia sehat. Apa cukup istri 1? Iya kan? Sedangkan miskin aja kepingin istri banyak. Iya. Sudah miskin kepingin dia istri banyak, apalagi kaya. Tapi berapa banyak orang kaya nggak mau punya istri lebih dari 1? Kenapa? Important. Saya terkejut, ada orang maki-maki Pak, itu tukang kawin. Kita tengok, ternyata dia maki-maki orang tukang kawin tuh Pak, important Pak. Walaupun udah punya istri, waktu punya istri dia masih ada syahwatnya sedikit, udah punya istri nggak bisa punya anak. Hati-hati itu kelemahannya. Jadi jangan disamakan dengan orang yang
punya kelebihan tinggi. Contoh, orang maki-maki Soekarno, tukang kawin katanya, flamboyan, itu nggak boleh. Allah anugerahkan dia rezekinya luar biasa. Itu fitrah. Dia memang harus disalurkan dengan yang halal. Jangan kita rendah-rendahkan. Karena ada kiai, Pak, takabur ucapannya. Dia menghina orang poligami. Akhirnya apa, Pak? Allah takdirkan dia nggak sanggup menahan syahwatnya, kawin lagi dia. Capek dia menghina poligami, dimaki-maki orang poligami, tahu-tahu dia poligami. Dia memaki-maki poligami, tahu-tahu dia poligami. Bisa saya sebut ya. Makanya kita hati-hati, jangan kita melecehkan syariat Allah. Jangan kita melecehkan. Ada orang dia paling benci dengan orang tukang kawin. Tahu-tahu anaknya kawin, tukang kawin, Mbak. Anaknya berzina, tukang kawin, berzina, tukang kawin. Ada itu. Hati-hati. Jangan kita melecehkan fitrah manusia, apalagi masalah poligami itu adalah memang sudah ketetapan Allah dalam Al-Quran. Hati-hati. Kalau kita nggak suka, jangan kita ucapkan dengan mulut. Ya udahlah, saya cukup satu saja, satu aja nggak habis ya kan. Karena syahwat kita terbatas, memang levelnya mungkin temperaturnya 50 derajat ke bawah, ya kan. Tapi juga Allah kasih kita nikmat temperatur seks kita 100. Saya yakin, Pak, tiap detik kita kepingin kawin terus. Jadi kita jangan menghina itu, nggak boleh. Kita cukup meminta sama Allah perlindungan. Jadi itu dia ya. Terakhir, fadzalika abdun uridu bihi syarr. Berarti kalau dia sudah menyalurkan hartanya untuk syahwat dan kelezatan, berarti dia memang sudah berkeinginan untuk melakukan keburukan. Berarti memang dia ingin keburukan. Wa azima la ala syarr. Memang dia sudah punya azam, dia memang punya teguh melakukan keburukan. Jadi hati-hati. Semua yang baik itu jika sudah tidak bisa kita jalankan sesuai dengan syariat Allah, maka akan kita gunakan, maka kita akan terjebak dengan kemaksiatan dan kita akan melanggar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan atau kita tutup, Pak. Tambah 2 jam lagi, Pak. Bapak nambah 2 jam katanya. Tutup ya. Ada pertanyaan? Itu aja ya. Wallahu taala alam bisawab. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.